Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kalian, selamat datang di kelas virtual multimedia kelas 12. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, walaupun kita bertemu di dunia virtual, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi tujuan kita untuk belajar dalam dunia multimedia. Baik, pada kesempatan kali ini, sebelumnya saya ucapkan selamat kepada kelas 11 yang sekarang sudah meningkat ke kelas 12 mm. Dalam materi saya, sebelum dilanjutkan, perkenalkan saya memperkenalkan diri, walaupun kalian mungkin sudah kenal. Ini adalah kenalan diri dari saya, yaitu nama saya Herdi Supardi, dan kalian akan belajar sama saya tentang produktif multimedia berkaitan dengan materi desain media interaktif. Buku-buku yang akan digunakan tentunya banyak. Selain kalian nanti akan mendapatkan satu modul, yaitu modul dari sekolah. Ini modulnya. Cuman memang sekarang karena dalam masa pandemi ini semua dilaksanakan secara online atau daring. Baik, apa itu desain media interaktif, di mana desain media interaktif ini berguna buat kalian bisa membuat konten-konten atau membuat suatu produk berkaitan dengan pengolahan video dan pengolahan gambar, baik itu gambar diam ataupun gambar bergerak. Gambar diam sendiri adalah gambar yang baik bisa berupa foto ataupun yang lainnya, gambar-gambar yang lainnya, atau bisa juga dengan gambar bergerak, yaitu bisa animasi dan sebagainya. Baik, dalam materi nanti yang akan digunakan adalah pertama tadi buku yang tadi, kedua referensi-referensi memang dari internet juga bisa, terus kemudian referensi lainnya yaitu berkaitan dengan software. Tentunya kalian yang mempunyai di rumahnya laptop atau komputer bisa langsung dimanfaatkan, karena memang kita belajar pasti menggunakan laptop atau komputer. Jadi teori hanya sebatas pemahaman sedikit saja, sekitar 20%. 80% multimedia harus praktek. Dan prakteknya menggunakan aplikasi-aplikasi yang memang sudah tersedia dan banyak digunakan oleh masyarakat umum. Yang digunakan oleh kita salah satunya adalah nanti bisa menggunakan ini pengolahan videonya. Pengolahan video bisa menggunakan Adobe Premiere Pro. Kebetulan saya ini menggunakan Adobe CS6. Kalian bisa menggunakan Adobe CS berapa saja, Premiere Pro berapa saja, silahkan. Sama saja pada intinya, cuman memang ada fasilitas-fasilitas yang agak sedikit berbeda, tapi intinya sama saja. Yang berikutnya adalah ada untuk menjadikan suatu gambar menarik, menjadikan gambar suatu berefek lebih enak dilihatnya, lebih bagus, dan ada efek-efek yang keluar, itu kita bisa gunakan nih After Effects. Sama dari Adobe juga, Adobe After Effects. Ini sama menggunakan Adobe After Effects CS6. Jadi Adobe After Effects ini pengolahan gambar bergerak ataupun diam bisa menggunakan efek-efek tertentu yang dikehendaki. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut berkaitan dengan Adobe After Effects ini. Kemudian yang berikutnya bisa juga menggunakan untuk manipulasi gambarnya, bisa digunakan menggunakan Photoshop. Ya, Photoshop ini sama juga menggunakan Photoshop CS6. Jadi bisa digunakan semua, dan tambahan-tambahan yang lainnya bisa digunakan, baik itu menggunakan Corel Draw, ya, menggunakan Corel Draw dan yang lainnya. Bisa menggunakan Corel Draw. Ini bisa digunakan ini untuk pembuatan gambar dan yang lainnya.
Kemudian yang berikutnya adalah materi yang akan kita pelajari berkaitan dengan multimedia interaktif, yaitu pertemuan pertama nanti kita akan bahas tentang multimedia interaktif itu sendiri. Sementara multimedia interaktif itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu konsep multimedia dan tools dan penggunaannya. Konsep multimedia interaktif dibagi menjadi tiga, yaitu ada definisi multimedia interaktif, manfaat multimedia interaktif, dan komponen multimedia interaktif. Itu yang nanti akan kita pelajari. Berkaitan dengan itu semua, yang pertama kita akan bahas yaitu tentang konsep multimedia interaktif. Kalau kita lihat di sini, apa itu konsep? Jadi konsep adalah sesuatu yang dipahami atau abstraksi suatu ide atau yang kalian kenal biasanya gambaran mental. Jadi itu yang disebut dengan konsep. Sementara yang namanya multimedia itu berasal dari dua kata, yaitu secara etimologis berasal dari bahasa Latin, yaitu multi. Jadi di sini perlu saya catat bahwa secara etimologis berasal dari dua kata, itu berasal dari bahasa Latin, yaitu multi dan media. Sementara multi ini berarti itu multi sama artinya dengan banyak, sedangkan media adalah yang berkaitan dengan medium, yang berarti sesuatu yang dipakai untuk menyampaikan. Jadi sesuatu yang dipakai untuk menyampaikan. Jadi multimedia adalah sesuatu yang dipakai untuk menyampaikan dan banyak. Seperti itu intinya. Tapi kalau secara garis besar bahwa multimedia adalah segala sesuatu yang dipakai dengan banyak kegunaan. Jadi konsep multimedia interaktif itu biasanya berbasis, jadi konsep multimedia interaktif biasanya berbasis halaman web, ya, bisa berbasis halaman web, dan media interaktif itu sendiri berbasis halaman web. Kemudian di sini yang namanya media interaktif itu biasanya adalah memahami pemanfaatan komputer itu pemanfaatan komputer untuk membuat atau menggabungkan teks, terus kemudian gambar, suara,
video, dan animasi. Jadi seperti itu, dan animasi. Yaitu jadi yang namanya media interaktif seperti ini. Media interaktif adalah pemanfaatan komputer untuk menggabungkan pemanfaatan baik itu secara teks, terus kemudian gambar, suara, video, dan animasi. Sehingga nanti digabungkan menjadi satu, kemudian dijadikan buat satu media sehingga bisa dimanfaatkan. Dan itu bisa si penonton atau si audiens itu bisa berinteraktif, bisa interaksi, bahkan bisa berkomunikasi di dalamnya. Itu biasanya bisa berbasis web ataupun media interaktif yang lainnya, seperti itu. Jadi saya ulang, yang namanya konsep multimedia itu multimedia banyak ya. Kemudian secara etimologis yang namanya konsep adalah sesuatu yang mudah dipahami, yang dipahami oleh orang lain, seperti itu. Nah, media interaktif sendiri adalah memahami pemanfaatan komputer untuk membuat atau menggabungkan teks, gambar, suara, video, dan animasi. Misalkan contohnya, kalian membuat suatu gambaran, tapi sebelum membuat suatu gambaran, tentunya kalian harus menetapkan tujuan dulu. Apa nih, mau ngapain nih? Judulnya apa nih? Seperti itu. Kemudian nanti setelah judulnya apa, bikin storyboardnya atau bikin rencana tertulisnya. Bisa digambar, ada gambaran abstraksinya yang kita namakan dengan storyboard. Kemudian di storyboard di sampingnya dikasih cerita. Nanti akan seperti ini, akan seperti ini, seperti itu. Jadi kalau kita lihat misalkan kita ke internet, di sini kita lihat ada storyboard seperti ini. Sorry, ini internetnya belum tersambung, kita konekkan dulu. Ya. Kebetulan tidak ada koneksi, mesinnya ada gangguan. Jadi yang namanya storyboard berarti ada gambaran-gambaran. Misalkan kalau dicontohkan di sini, ini ada suatu storyboard. Ini di sini terdapat satu satu kotak, di mana kotak satu, di mana misalkan ada satu kotak, dua kotak, seperti ini, 3 kotak. Nah, di bawahnya misalkan ada teksnya. Di sini ada teksnya. Di gambar A, gambar B, gambar C. Itu kira-kira berkaitan dengan contoh storyboardnya. Jadi kalau digunakan dalam aplikasinya bisa kita menggunakan After Effects, atau bisa menggunakan Premiere Pro, atau bisa menggunakan CorelDRAW, atau bahkan juga bisa menggunakan ini Photoshop. Ya. Tergantung kita penggunanya buat apa. Seperti itu. Itu saja untuk pertemuan pertama. Jadi pertemuan pertama kali ini berkaitan dengan media interaktif. Jadi tidak usah panjang-panjang dulu. Yang setelah disampaikan di pertama adalah kita perkenalan dulu, bahwa walaupun kita sudah kenal, tapi di kelas 12 ini kita baru belajar bertatap muka, dan itu pun melalui virtual. Kemudian yang akan dipelajari nanti adalah desain media interaktif. Kalau bisa kalian memiliki satu alat yang bisa digunakan untuk membuat desain media ini sendiri. Bisa berupa laptop, handphone yang mumpuni,
ataupun yang lainnya berkaitan dengan ketersediaan atau kesiapan kalian dalam menghadapi materi kita kali ini. Kemudian kesimpulan kita kali ini, kita belajar tentang multimedia interaktif. Konsepnya seperti apa, pengertiannya seperti apa, tadi udah dijelaskan. Itu aja yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.